Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florencia Rehta Tarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dari teori komputasi untuk melengkapi tugas pertama mata kuliah teori bahasa dan otomata. Yang pertama saya akan membahas mengenai automata, computability and complexity. Teori komputabilitas adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma tertentu. Sedangkan teori kompleksitas adalah sebuah ilmu di mana mengkaji sebuah sistem yang dinamik secara keseluruhan. Tujuan dari teori kompleksitas ini adalah mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Pandangan yang ketiga yaitu teori otomata, yaitu teori yang mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar ini merupakan bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan model komputasi. Model komputasi ini ada beberapa model yang sering digunakan, tetapi yang sering digunakan secara umum adalah mesin Turing. Mesin Turing ini dapat dipikirkan sebagai komputer pribadi meja dengan kapasitas memori yang tak terhingga, tetapi hanya bisa diakses dalam bagian-bagian terpisah dan diskrit. Ilmuwan komputer mempelajari mesin Turing karena mudah dirumuskan, dianalisis, dan digunakan untuk pembuktian. Dan karena mesin ini mewakili model komputasi yang dianggap sebagai model paling masuk akal dan paling ampuh yang dimungkinkan. Kapasitas memori tidak terbatas mungkin terlihat dari sifat yang tidak memungkinkan. Mesin Turing ini hanya akan memerlukan jumlah memori yang terhingga. Jadi pada dasarnya setiap masalah dapat dipecahkan atau diputuskan dengan mesin Turing. Kemudian ada penggunaan bahasa reguler, yaitu bahasa reguler ini jika dan hanya jika finite state machine mengakuinya. Aturan tata bahasa reguler yang pertama adalah simbol pada sebelah kiri haruslah simbol variabel. Yang kedua, simbol pada sebelah kanan itu maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan jika ada terletak di posisi kanan. Contohnya yaitu adalah yang pertama, huruf A besar diwakilkan dengan A kecil. Di sini simbol sebelah kiri itu harus sebuah variabel, yaitu variabel A. Selanjutnya adalah operasi mengenai bahasa reguler. Di sini misalkan L1, dan L2 adalah himpunan bagian daripada sigma. Sigma ini merupakan suatu inputan. Rangkaian L1 dan L2 itu berupa X di L1 dan Y di L2 menghubungkan bahasa untuk dirinya sendiri, yaitu L0 itu E, Li sama dengan L I kurang 1 untuk semua I lebih kecil sama dengan 1. Ada namanya ungkapan yaitu penutupan Kleene, yaitu dengan mengucapkan L atau L1 dengan memuat input A, B, C, dan BA dalam sigma A, B, dan C. Kemudian L2 yaitu AA, ABC, ABA, ABCA, ABC, ABC, ABBA, BAA, BAA, BC, dan BABA. Lalu mendapatkan inputan L3 yaitu A, ABC, dan BA. Tetapi dengan nilai L0 itu sama dengan E. Penutupan Kleene dari L itu sama dengan E, L1, L2, dan L3. Selanjutnya yaitu inti dari operasi menggunakan bahasa reguler itu kita mempunyai misalkan L1 dan L2 yang merupakan himpunan bagian daripada sigma. Misalkan L1 dan L2 itu sama dengan XY dan X di L1 dan Y di L2. Serikat diatur berdasarkan nilai L1 dan L2 dengan menghasilkan penutupan Kleene yaitu Li sama dengan L0 gabungan daripada L1 gabungan daripada L2 dan gabungan dari beberapa nilai L. Kemudian nilai positif itu sama dengan
nilai LI sama dengan L1 gabung L2 gabung dan beberapa nilai L tanpa memuat nilai L0. Berikut adalah hasil presentasi dari tugas pertama saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.